Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan selalu mematuhi protokol COVID-19. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas KD5, yaitu pembuatan persemaian tanaman sayuran dengan sub pokok bahasan, yaitu melakukan persemaian tanaman sayuran. Kenapa sih kita harus melakukan persemaian, khususnya pada tanaman sayuran yang notabene adalah tanaman semusim? Karena di sini persemaian memegang peranan penting dalam proses budidaya tanaman sayuran. Persemaian adalah suatu pertanaman benih dengan jarak tanam rapat yang dipelihara secara intensif dan berlaku atau berjalan untuk sementara waktu guna memperoleh bibit yang siap ditanam di lapangan. Jadi persemaian ini sifatnya adalah sementara, tergantung pada jenis tanaman sayuran yang kita semai. Contoh misalkan di sini tanaman cabai, di tempat persemaian bisa 3 minggu sampai 4 minggu. Tetapi kalau misalkan tanaman sawi atau tanaman pecoy itu mungkin 2 minggu sudah cukup karena sudah siap untuk pindah tanam. Kemudian supaya kita berhasil dalam melakukan persemaian, kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih ya, atau persemaian benihnya tersebut. Ada dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Kalau faktor dari luar yaitu kematangan benih. Sini benih atau biji yang akan kita gunakan untuk budidaya itu harus benar-benar matang secara fisiologis. Jadi beda dengan kematangan kalau untuk dikonsumsi. Kemudian ukuran benih. Ukuran benih ini harus seragam misalkan. Karena kalau misalkan tidak seragam, itu akan mempengaruhi proses perkecambahan benih. Kenapa? Karena kaitannya dengan cadangan makanan di dalam benih tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dormansi benih. Dormansi benih ini adalah secara singkat pengertian dormansi adalah masa istirahat benih. Jadi benih diletakkan di tempat yang optimal, ya, dari lingkungan yang optimal itu tidak akan bisa tumbuh. Jadi istilahnya masa istirahat benih. Setiap tanaman itu memiliki masa dormansi yang berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar, bahkan ada yang tidak memiliki masa dormansi. Kemudian penghambat perkecambahan. Mungkin ada beberapa zat di dalam benih yang bisa menghambat perkecambahan. Jadi itu adalah faktor dari benihnya. Kemudian faktor dari luar yaitu kadar air yang mencukupi. Kadar air dari benihnya ini harus benar-benar sesuai dengan jenis tanamannya ya, atau di sini bisa juga diartikan sebagai kadar air atau kondisi air kelembaban dari medianya. Kemudian udara itu memegang peranan penting terutama di medianya. Jadi aerasinya atau sirkulasi udaranya harus baik. Temperatur yang menguntungkan, suhu yang diinginkan oleh suatu jenis tanaman dalam persemaiannya, karena kita ketahui jenis tanaman akan berbeda-beda keperluan suhunya. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari ini sangat penting. Kalau kita melakukan persemaian itu harus terkena cahaya matahari ya, karena kalau kekurangan cahaya matahari, bibit yang kita semai atau benih yang kita semai itu menjadi bibit akan mengalami etiolasi. Kemudian kualitas benihnya. Kualitas benihnya harus benar-benar kualitas yang bagus, sehingga kita harus memilih nanti kualitas benihnya pilih secara fisik atau secara patologisnya itu harus benar-benar kita perhatikan. Media yang digunakan itu adalah harus memenuhi kriteria untuk pertumbuhan benih tersebut. Contoh misalkan strukturnya harus remah, kemudian mempunyai aerasi yang baik, mengandung unsur
hara, sehingga nanti perkecambahan benihnya itu akan bagus. Kemudian kita lanjutkan kepada penyiapan bibit tanaman. Setelah kita tahu faktor-faktor yang menghambatnya, kita coba menyiapkan bibit tanamannya. Sebelum kita menyiapkan bibit tanaman sayuran, dalam arti di sini kalau kita menyiapkan bibit itu mulai dari pesemaian. Ya. Sebelum kita melakukan pesemaian, kita harus perhatikan dulu atau harus kita sediakan dulu naungan untuk pesemaian atau rumah pembibitan. Kemudian komposisi media semainya mau seperti apa? Sesuaikan dengan kebutuhan jenis tanaman yang akan kita semai. Naungan pesemaian atau rumah pembibitan, kenapa harus kita buat? Karena bertujuan untuk melindungi bibit tanaman yang masih muda dari terik sinar matahari, air hujan, dan serangan hama dan penyakit. Kalau misalkan dalam pesemaian, kemudian benihnya sudah tumbuh, tanamannya itu kan masih kecil, masih dalam bentuk bibit, sehingga tidak tahan terhadap terik cahaya matahari secara langsung ataupun terpaan air hujan secara langsung, bahkan mungkin serangan hama dan penyakit, sehingga perlu diberi naungan atau dibuatkan rumah pembibitan. Dan seberapa luas sih perhitungannya untuk membuat naungan persemaian atau rumah pembibitan di dalam budidaya tanaman sayuran. Di sini untuk tempat naungan persemaian atau rumah pembibitan itu kita buat itu kurang dari 1% dari luas lahan yang akan kita gunakan. Contoh, kita mau nanam kembang kol pada lahan seluas 1 hektar. Sehingga 1%-nya itu kan 100 ya, sehingga untuk tempat penyemaiannya atau untuk membuat naungan pesemaiannya itu kita buat kurang dari 100 meter persegi, bisa 150, bisa 100, bisa 175, bisa 180 yang kita gunakan untuk pesemaian. Kemudian komposisi media semai yang kita pilih ya. Umumnya biasanya media semai itu terdiri dari tanah, pasir, dan pupuk kandang. Kenapa di sini ada pasir? Biasanya untuk memperbaiki porositas dari media tersebut. Tapi kalaupun tidak ada, cukup dengan tanah dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian kenapa kita menggunakan kompos atau pupuk kandang? Karena di dalam kompos ataupun pupuk kandang itu tersedia unsur hara makro ataupun mikro. Sehingga kalau kita menggunakan kompos atau pupuk kandang dalam media pesemaian, itu tujuannya untuk menyediakan unsur hara baik makro dan mikro. Kemudian di sini kompos atau pupuk kandang juga bisa memperbaiki struktur tanah. Contoh misalkan di daerah kalian tanahnya tidak ada tanah yang gembur, adanya tanah yang liat. Pupuk kandang atau kompos ini bisa memperbaiki struktur liat tersebut menjadi gembur. Ya. Jadi pemilihan media semai itu juga memegang peranan penting dalam keberhasilan melakukan pesemaian. Di sini ada beberapa model naungan pesemaian atau rumah pembibitan. Yang pertama di sini adalah setengah lingkaran dibuat dalam bentuk seperti bedengan. Ya. Di sini bedengannya harus rata, kemudian naungannya atau sungkupnya ini kita beri dengan plastik transparan. Jadi di atasnya itu diberi plastik transparan. Ya. Jadi ini di atasnya diberi plastik transparan. Kemudian yang kedua di sini dalam bentuk rumah, tetapi dibuat para-para. Jadi tidak langsung di atas tanah, tetapi buat para-para untuk tempat pembibitannya. Kemudian yang ketiga juga sama dengan yang kedua, itu dibentuk para-para. Kemudian yang keempat, di sini dibuat para-para, tetapi tidak dalam bentuk bangunan rumah atau bangunan seperti greenhouse, tetapi di sini bentuk para-para, atasnya dibuat naungan setengah lingkaran. Jadi di sini tetap saja nanti sungkupnya adalah sungkup plastik transparan.
Kemudian ini di greenhouse atau di rumah pembibitan, tetapi tidak menggunakan para ya, tidak menggunakan ininya, jadi langsung di dalam langsung di atas tanah. Kemudian yang terakhir di sini tempat pesemaian atau naungan pesemaian atau rumah pembibitan dengan atap miring. Ini yang biasanya yang sederhana kita gunakan. Di sini bagian yang tinggi ini harus menghadap ke timur dan bagian yang pendek itu harus menghadap ke arah barat. Jadi ini beberapa model rumah pembibitan atau naungan persemaian. Sekarang bagaimana kita melakukan penyemaian benih? Ya. Di sini pertama-tama kita harus melakukan perlakuan benih. Ada banyak perlakuan benih, tetapi di sini saya akan bahas hanya 3 saja, yaitu perlakuan benih. Di sini perlakuan benih itu salah satunya adalah untuk memecah dormansi dan menghindari hama dan penyakit. Yang pertama adalah perendaman di air hangat selama lebih kurang 15 sampai 30 menit. Ini biasanya untuk ke tanaman kembang kol. Kemudian perendaman dalam larutan fungisida. Jadi kita buat dulu larutan fungisida. Airnya dicampur dengan fungisida dan bakterisida, atau fungisida saja atau bakterisida saja dengan dosis 1,2 sampai 2 gram per liter selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Kemudian yang ketiga, di sini kalau yang satu dan yang kedua itu kan perlakuan secara basah, kita rendam di dalam air dan di dalam larutan. Kalau yang ketiga ini adalah perlakuan benih secara kering. Jadi pengadukan benih dengan fungisida dan bakterisida. Contoh misalkan kita punya 1 bungkus benih kembang kol. Kita buka, kemudian kita masukkan fungisida atau bakterisidanya, misalkan 1 pucuk sendok teh ya, sendok teh dimasukkan, kemudian tutup lagi, kemudian kita kocok supaya fungisida atau bakterisidanya merata di benih, baru kita semai. Kemudian sistem persemaiannya sendiri. Persemaian di bedengan ya. Di sini biasanya persemaian langsung di lahan. Jadi kita buat bedengan-bedengan khusus untuk melakukan persemaian. Ini biasanya dibuatkan naungan atau hanya ditutup dengan jerami. Kemudian yang kedua adalah persemaian di wadah. Wadahnya bisa baki, bisa tray, bisa kaleng bekas atau bisa plastik bekas ya, kita gunakan. Jadi tadi media yang sudah media tanah dengan kompos dengan perbandingan 1:1 kita campur secara homogen, kemudian kita lembabkan. Setelah itu baru kita masukkan ke baki atau ke tray ya, kemudian diratakan. Sini baru nanti dibuat larikan-larikan untuk tempat benih. Atau persemaian langsung di polybag. Kalau persemaian langsung di polybag ini biasanya tidak ada penyapihan. Ya, jadi tidak ada penyapihan satu polybag, satu benih, satu benih. Jadi polybag diisi media semai, kemudian dipadatkan, baru kita masukkan satu-satu benihnya. Tapi kalau pada persemaian di wadah, terutama di baki, ya di baki itu nanti ada penyapihan, jadi memisahkan dari yang tadinya gerombolan bibit, kita pisahkan jadi satu-satu ke polybag kecil. Jadi contohnya saya contohkan misalkan persemaian kembang kol ya. Persemaian kembang kol kalian nyemai di kaleng bekas atau kalian nyemai di baki, itu setelah tumbuh 2 minggu, kita pindahkan satu-satu di polybag ataupun di gelas bekas gelas air mineral, jadi satu-satu supaya pertumbuhannya itu bagus. Jadi kita biarkan 1 minggu atau 2 minggu, setelah itu baru kita pindah ke polybag yang besar atau pindah ke lahan. Kemudian pemeliharaan pembibitan atau pemeliharaan persemaian itu bagaimana? Untuk pemeliharaan yang terutama adalah penyiraman. Nah, di sini jadi kalian harus disiram setiap saat sesuai dengan kondisi media.
Jadi kalau misalkan medianya kering, itu harus kalian lembabkan dengan cara penyiraman. Mungkin bisa 1 hari 2 kali atau cukup 1 hari sekali, tergantung kondisi medianya. Karena kalau misalkan terlalu lembab juga tidak baik untuk pertumbuhan bibit. Sehingga kalian harus benar-benar mengontrol penyiramannya, harus benar-benar. Kemudian penyulaman untuk kembang kol, ya, biasanya tidak ada penyulaman. Dalam arti penyulaman itu kalian misalkan nyemek berapa benih, kemudian yang tumbuh hanya beberapa saja. Untuk menyulamnya kalian beri lagi benih, ya, beri lagi kalian benihnya, jadi supaya nanti ada yang tumbuh lagi. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Jadi di sini pengendalian hama dan penyakit dalam arti dalam kalian melakukan persemaian itu harus selalu sering dimonitoring, ada hama dan penyakitnya atau tidak. Kalau ada, cepat dilakukan pengendalian supaya bibit yang kalian semai atau bibit yang sudah tumbuh itu tidak menjadi rusak. Kemudian pembukaan sungkup. Di sini kalau kita meletakkan hasil persemaian atau kita melakukan persemaian di bawah naungan atau di rumah pembibitan yang bentuknya setengah lingkaran, yang atasnya sungkupnya adalah plastik transparan yang bisa dibuka tutup. Ini bisa kita buka tutup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membiasakan tanaman terkena cahaya matahari, supaya kalau dipindah ke lahan itu sudah tidak kaget lagi, atau istilahnya adaptasi. Contoh misalkan bibit umur 1 minggu, kita buka tutupnya misalkan dari pagi sampai jam 10. Tetapi umur bibit yang 2 minggu, kita bukanya dari pagi sampai jam 11 misalkan. Nanti umur 3 minggu bisa sampai jam 12. Sehingga nanti kalau kita akan dipindahkan ke lahan, bibit ini sudah tidak kaget lagi karena sudah terbiasa dengan cahaya matahari. Kemudian yang terakhir adalah seleksi bibit. Sambil kalian monitoring tentang pengendalian tentang hama dan penyakitnya, sambil kalian melakukan penyiraman, seleksi bibit-bibit yang jelek, bibit-bibit yang terkena hama dan penyakit itu kalian buang supaya tidak menular kepada tanaman yang lain. Contoh misalkan bibit yang busuk, bibit yang terkena hama, kemudian bibit yang pertumbuhannya tidak normal, itu bisa kalian cabut. Jadi itu pemeliharaannya. Tapi yang terpenting adalah di sini penyiraman pesemaian. Jadi jangan kalian mentang-mentang saking rajinnya kalian siram saja tanpa memperhatikan medianya. Jadi harus benar-benar perhatikan medianya. Kalau masih lembab tidak perlu disiram, tapi kalau kering atau kalau kurang lembab harus kalian siram. Kemudian nanti kriteria bibit siap pindah tanam, ya. Di sini untuk kembang kol itu biasanya adalah ini umum, sehat, tidak terkena hama dan penyakit. Semua bibit itu harus sehat. Perakaran baik. Untuk mengetahui perakaran yang baik, kita lihat saja pertumbuhan atasnya. Kalau pertumbuhan atasnya baik, pasti perakarannya akan baik. Kemudian untuk tanaman kembang kol memiliki 3-4 helai daun sejati. Ya, jadi memiliki 3-4 helai daun sejati, umur kurang lebih 24-30 hari. Ya, setelah semai atau biasa disingkat HSS. Kalau HST itu adalah hari setelah tanam, tapi kalau HSS hari setelah semai. Ukurannya seragam. Jadi ukurannya usahakan seragam sehingga nanti pertumbuhan di lahannya seragam. Makanya kenapa di sini di dalam persemaian itu tadi jangan melakukan pemupukan di dalam persemaian. Kalaupun kalian mau melakukan pemupukan di persemaian, jangan menggunakan pupuk akar, tapi gunakan pupuk daun yang disemprot di daunnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini materinya itu saja. Semoga bisa
menjadi referensi atau bisa menjadi bahan untuk tugas mandiri kalian, yaitu budidaya tanaman kembang kol. Ada yang ditambah sawi, ada yang ditambah pecoi, ada yang ditambah selada. Akhirnya Ibu akhiri pertemuan kali ini. Tetap kalian jaga kesehatan dan tetap bahagia, ya, selalu bahagia. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.